persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat layak fungsi SLM. Di media sosial, Ane Mustika atau Ambu Ane ini atau Bupati Purwakarta ini menurut saya tidak. Mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Halo, selamat datang teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Saya mau berbicara hari ini atau angkat bicara tentang penyegelan rumah ibadah Gereja Kristen Protestan Simalungun di Purwakarta yang langsung dipimpin oleh Bupati Purwakarta, yaitu Ane Ratna Mustika atau yang akrab disapa Ambu Ane. Nah, dalam video kali ini saya memberikan tanggapan atau memberikan respon terhadap situasi ini. Memang secara pribadi saya tidak kenal dengan siapa itu Ambu Ane atau tidak pernah bertemu sama sekali. Yang saya tahu dari berita dia adalah Bupati Purwakarta. Hanya itu saja. Tanpa berniat menyakiti hati saudara-saudara saya, umat Kristen atau khususnya teman-teman sesama perantauan di tanah Jawa ini, yaitu saudara-saudara saya dari Simalungun atau suku Simalungun yang gereja mereka atau tempat ibadah mereka terpublikasi atau viral hari ini disegel oleh pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Memang Purwakarta ini dulu terkenal sebagai kabupaten yang cukup tinggi toleransinya, yaitu di masa pemerintahan daerah dipimpin oleh Bupati Kang Deddy Mulyadi. Nah, tetapi saya bukan mau membahas soal itu. Menurut saya situasi ini atau kejadian ini memang benar-benar ya bisa dibilang menyakitkan ya. Tetapi saya bukan mau memperdebatkan soal apa yang terjadi, apa yang viral. Dan membuli, menghujat, atau menghakimi di media sosial Ane Mustika atau Ambu Ane ini atau Bupati Purwakarta ini menurut saya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena pasti Bupati ini memiliki landasan atau memiliki dasar untuk melakukan itu atau untuk memimpin itu. Walaupun bagi sebagian orang dinyatakan ini tidak bijak, atau walaupun bagi sebagian orang dikatakan ini tidak etis, atau walaupun bagi sebagian orang dinyatakan ini mungkin sesuatu tindakan yang tidak mengenakan bagi warga yang lain yang kebetulan mereka adalah warga yang beribadah di situ. Nah, tetapi sekali lagi tindakan-tindakan atau kejadian seperti ini menurut hemat saya adalah buntut dari peraturan atau efek dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri lewat aturan bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri atau yang akrab dulu dikenal dengan istilah SKB 2 Menteri. Nah, SKB 2 Menteri ini harusnya dianggap jadi salah satu jembatan untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Tetapi dalam SKB 2 Menteri ini ada aturan-aturan tentang pendirian atau tentang izin sebuah rumah ibadah. Ini menurut saya harus dilihat sebagai akar masalah, ya. Karena kejadian-kejadian seperti di Purwakarta bukan terjadi hari ini saja. Itu terjadi di Lampung, terjadi di Banten, terjadi di kabupaten kota yang lain. Dan menurut saya kejadian-kejadian itu viral, kemudian hilang, viral, kemudian hilang. Tapi akar masalahnya orang semua nggak ngerti, orang semua nggak melihat ke akar masalah. Cukup bully, cukup hujat, habis itu berlalu begitu saja. Apakah semua persoalan ini selesai? Ketika Anda menghujat, menghajar, atau menekan seorang bupati atau seorang kepala daerah, apakah masalah seperti ini akan berhenti? Kalau misalkan bupati yang lain nanti misalkan melakukan yang sama, kita lakukan hal sama juga, treatmentnya seperti itu. Aku pikir itu nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Oke, jadi menurut saya pemerintah harus meninjau apa poin-poin di SKB 3 Menteri itu yang seringkali menyebabkan susahan atau seringkali menyebabkan sulitnya mendapatkan izin rumah ibadah. Pengalaman itu ya jangankan di daerah-daerah lain, di daerah Jakarta aja juga terjadi hal yang sama, ya kan? Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan begini saja, bahwa tindakan, aksi atau kebijakan Ane Mustika itu atau Bupati Purwakarta itu pasti didasari oleh SKB 2 Menteri itu. Nah, seperti apa rupanya SKB 2 Menteri itu? Ada syarat khusus. Nah,
sekali lagi ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh umat beragama ketika mereka ingin mendapatkan izin mendirikan bangunan atau izin rumah ibadahnya. Kira-kira seperti ini di pasal 14 di surat keputusan bersama atau di peraturan bersama dua menteri itu ada ditulis seperti ini. Yaitu diatur dalam pasal 14, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus. Jadi ada persyaratan khusus. Meliputi 1. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3. Nah, di poin B ini yang perlu saya garis bawahi, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah strip kepala desa. Nah, kalau kita bercermin pada pasal itu, yaitu syarat khusus itu, memang kadang-kadang itu yang susah, ya. Kadang-kadang itu yang sangat sulit, ya. Bagaimana orang bisa menyetujui sebuah rumah ibadah? Ketika misalkan orang-orang di sekitar itu tidak menginginkan, pasti dia nggak setuju. Ketika orang-orang di situ khawatir, pasti dia tidak akan setuju. Nah, kalau misalkan celah ini ditiadakan, artinya tidak ada dasar orang untuk menolak, saya kira hal-hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Saya kira tidak ada alasan bupati untuk melakukan penyegelan. Saya kira tidak ada alasan pemerintah setempat untuk tidak memberikan izin. Kan itu. Tetapi kalau warganya nggak mau, akhirnya ya kejadiannya seperti ini. Nah, maka menurut saya tindakan atau kebijakan atau video yang viral yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta bersama jajarannya, menurut saya hal seperti ini bisa terulang di daerah-daerah yang lain. Menurut saya hal seperti ini bisa tercipta juga, dilakukan juga oleh pemerintahan kabupaten kota di daerah yang lain. Apabila memang syarat yang ditentukan pada pasal 14 itu ya tidak dicabut atau tidak ditinjau oleh pemerintah. Nah, kan gak semua orang bisa kita sadarkan, ya kamu harus terima, harus tanda tangan, harus setuju, kan gak bisa. Kurang dari situ jadi masalah. Kalau ada provokasi dari yang lain, ya kan jadi masalah. Kan gitu. Makanya saya kira kalau ini tidak dicari jalan penyelesaiannya, kalau kita tidak sama-sama memahami akar masalahnya, kita hanya membuli, menghujat, seketika viral kita heboh sana sini, saya khawatir lama-lama ini menjadi bom waktu yang seketika bisa meledak menjadi isu sara, atau yang seketika bisa meledak menjadi konflik sara. Ya kan? Ketika setiap orang merasa dirinya ya ditekan, dibatasi, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, atau susah mendapatkan izin misalkan, ya bisa lama-lama ini menjadi kebencian-kebencian yang dengan sendirinya secara turun-temurun menjadi tertanamkan gitu. Nah, mestinya negara harus punya peran di sini. Negara harus punya jalan solusi. Negara harus punya jalan penyelesaian. Jangan cuma ngomong-ngomong aja intoleransi, awas bahaya, pelarangan rumah ibadah itu atau beribadah itu dijamin oleh konstitusi, tapi ada peraturan-peraturan di bawahnya yang tidak dievaluasi sampai sekarang. Ya, kita mungkin sama-sama dengar Presiden Jokowi pernah itu berpidato di hadapan semua kepala daerah. Hati-hati, hati-hati. Ya. Izin mendirikan rumah ibadah, hati-hati dengan konflik-konflik yang terjadi, hati-hati. Tapi kalau kita hanya bicara begitu saja tanpa melihat, tanpa memahami, tanpa melakukan kebijakan, tanpa meninjau aturan-aturan pemerintah yang ada, saya kira omongan itu tidak ada gunanya. Itu ditujukan ke siapa? Kalau bicara di kepala daerah ya hanya menjalankan peraturan menteri yang ada itu. Kalau ditelusuri lebih dalam semua, ya peran kepala daerah itu soal kerukunan umat beragama, soal pendirian rumah ibadah itu adalah turunan atau perwujudan dari SKB 2 menteri ini atau peraturan 2 menteri ini. Mestinya Pak Jokowi yang ngomong ke menteri yang 2 ini dong. Kalau memang serius mau menyelesaikan itu. Nah, maka melalui video ini lagi-lagi saya mau sampaikan, saya bukan mau berniat atau membela tindakan-tindakan intoleran, bukan berniat untuk membela pemerintahan daerah atau khususnya
Bupati Purwakarta. Saya mau sampaikan lewat video ini ada 3 hal menurut saya. Terlepas Anda mau setuju dengan pikiran saya atau tidak, ya. Tetapi lewat video ini mau saya sampaikan, mari kita sama-sama kita pahami persoalannya. Mari kita sama-sama kita cari akar masalahnya. Jangan sentimen ini dibangun terus, yang akhirnya hanya menjadi konsumsi politik saja, tanpa ada pernah orang bisa berniat menyelesaikan. Lewat video ini sekali lagi mau saya sampaikan ada 3 hal. Yang paling pertama, tinjau SKB atau aturan bersama 2 Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006 soal syarat mendirikan rumah ibadah. Jadi lagi-lagi mau saya sampaikan, kalau masalah ini mau selesai adalah akar persoalannya, dasar warga untuk menolak, dasar-dasar yang dijadikan sebagai syarat untuk bisa terpenuhinya izin-izin itu harus diselesaikan dulu. Tinjau dulu aturan itu, khususnya poin itu yang syarat harus ada izin dari warga itu. Ya kita sama-sama dewasa bermasyarakat kalau sudah seperti itu, dikasih kesempatan untuk mendirikan rumah ibadah dengan ketentuan-ketentuan, misalkan soal warga, jumlah ibadah, itu hal yang biasa, hal yang mungkin saja terjadi, agar tidak semua orang 2 keluarga bikin rumah ibadah, 3 keluarga rumah ibadah. Ya, saya juga setuju dengan itu. Tetapi syarat persetujuan itu gitu loh, itu menurut saya perlu ditinjau. Kalau memang mau tidak terulang hal-hal yang sama, atau tidak terulang kejadian yang sama, ya kan? Kemudian yang kedua, membuli dan menghujat kepala daerah tidak menyelesaikan masalah. Ini kan sudah semacam kecanduan di netizen kita ya, semacam ya udah jadi kebiasaan ketika viral kita sama-sama wah semua saling hujat, saling tekan, bahkan bagaimana juga. Nah, dalam hal ini menghujat Ambu Ane atau pemerintahan manapun ketika di daerahnya ada hal seperti ini, menurut saya tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi-lagi saya katakan tidak menyelesaikan masalah. Kalau SKB 2 menteri ini atau keputusan bersama 2 menteri ini tidak dicabut, ya kan? Karena mereka juga pasti ditekan oleh warganya. Wah, Bu Bupati, oh Pak Wali Kota, oh Pak Bupati, kami tidak setuju nih rumah ibadah. Tidak ada persetujuan kami di sini. Kenapa ini bisa melakukan ini? Kenapa bisa ini berdiri? Kan begitu kira-kira. Maka Bupati sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, dia harus mengakomodir itu. Kan itu. Tetapi kalau itu tidak ada harus persyaratan warga, saya kira ya itu mutlak menjadi wewenang pemerintahan daerah. Itu bisa izin itu tidak menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Terus yang ketiga, stop omong kosong toleransi anti penjajahan para politisi munafik. Ini nih saya garis bawahi ini ya, paling penting ini nomor 3 ini. Jadi buat kalian partai-partai politik yang khusus yang bilang diri partai nasionalis, partai pro toleransi, partai yang anti penjajahan, partai anti Israel, partai anti penindasan, partainya ingin menghapuskan penjajahan di muka bumi. Saya mau sampaikan sama kalian tuh jangan terlalu munafik. Jadi partai di negara lain persoalan bisa kamu ribut seribut-ributnya, mengatasnamakan konstitusi, mengatasnamakan ajaran-ajaran tokoh-tokoh pendiri bangsa, tetapi di depan mata kau sendiri kejadian, ya pakailah otak kau sedikit, ya kan? Selesaikan dulu nih masalah. Jangan omong kosong di mana-mana. Bicara nasionalisme, bicara anti radikalisme, tapi ini nggak bisa diselesaikan. Pemerintahan ini di tangan Anda, di tangan kekuasaan Anda. Kenapa tidak ada pernah sama sekali melihat ini sebagai persoalan? Kenapa sama sekali tidak pernah melihat ini jadi sumber masalah? Kok nyaman-nyaman aja ketika kejadian juga diam saja gitu loh. Kalau benar-benar pro toleransi ya, pengen menciptakan perdamaian dunia dan pengen menjalankan negara ini sesuai dengan konstitusi, coba deh saya tantang kalian itu. Coba bersuara untuk meninjau apakah SKB 2 menteri ini atau peraturan bersama 2 menteri ini yang sudah menjadi persoalan di mana-mana ini berani kalian minta untuk ditinjau, atau setidak-tidaknya pasal-pasal yang membuat persoalan ini makin keruh, syarat-syarat yang ditentukan itu bisa nggak itu ditiadakan, bisa nggak kalian perjuangkan untuk ditiadakan. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah cerita lah, bicara perdamaian dunia, bicara Israel, bicara yang lain-lain gitu. Makin kelihatan semua itu hanya untuk kepentingan politik doang gitu.
Jadi kalau memang berani silakan lakukan itu. Tapi kalau nggak berani, ya udahlah, berhentilah omong kosong itu. Berhentilah omong kosong yang selama ini dipertontonkan ke publik itu. Ya, ini pendapat saya. Terserah Anda mau nilai apa pendapat saya. Tapi bagi saya adalah negara harus punya tanggung jawab dan kewajiban atas situasi yang terjadi sekarang. Saya sependapat dengan Abu Janda atau Permadi Arya bahwa peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini yang menjadi titik dasar untuk menyelesaikan, menghentikan persoalan-persoalan yang terjadi. Bukan saya katakan bahwa SKB 2 Menteri ini jelek semua, bukan. Tetapi ada poin yang mesti kita pahami sama-sama. Apakah ini penting atau tidak? Atau apakah ini jadi sumber masalah atau tidak? Kalau menurut saya ini sumber masalah, maka harus itu ditinjau. Atau kalau boleh dihapuskan itu syarat khusus itu. Terima kasih. Seperti apa pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Cheers!